Insya Allah. Doain Bu, doain. Mudah-mudahan imam besar kita bisa segera keluar insya Allah. Saya jujur sebenarnya Bu. Jujur bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini keluar antara senang sama sedih. Senang karena saya bisa bertemu istri tercinta, ketemu anak, ketemu orang tua, sanak famili, ketemu jamaah Al-Madinah, ketemu ahbab, orang-orang kita cintai, bisa ngirup udara bebas. Senang alhamdulillah. Tapi di sisi lain, saya setahun di samping beliau, berat hati harus meninggalkan beliau, saudara. Saya keluar tapi berasanya seperti separuh jiwa saya ketinggalan di dalam. Karena hampir 1 tahun saya nemenin beliau, 1 kamar sama beliau. Alhamdulillah selama di dalam Allah Subhanahu wa taala tetap beri kami kesempatan untuk dakwah. Jadi hampir setahun nih nggak ketemu nih. Nah, kita diuzlahin dulu. Saya tahu ibu-ibu sebenarnya nih hari bukan mau ngaji Kiai Rosyid, mau denger cerita di penjara. Alhamdulillah. Nah, kita nggak boleh berkecil hati. Penjara tidak boleh jadi cita-cita. Betul? Nah, tapi manakala penjara jadi resiko perjuangan, maka kita umat Islam tidak boleh berkecil hati, saudara. Dari zaman dulu udah banyak ulama itu yang dipenjara karena perjuangannya. Walaupun al-faqir, al-haqir bukan ulama, hanya santri biasa atau talibul ilm. Tapi dari zaman dulu udah banyak, udah sunnatullah tuh. Orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, pasti itu ada resikonya. Nah, dulu Bu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, muridnya Imam Syafi'i, itu gara-gara mempertahankan salah satu pendapatnya, ya, masalah akidah, masalah khalqul Quran waktu itu. Kebetulan rezimnya saat itu Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan pendapatnya masalah khalqul Quran. Itu Imam Ahmad dipenjara sampai 4 periode khalifah, saudara. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal itu dipukul dengan cambukan 100 kali cambukan, yang mana satu cambukannya itu kalau dipukulin ke ontanya pingsan. Ini onta gede ibu-ibu pernah lihat onta, Bu? Pernah lihat onta? Mudah-mudahan yang belum pernah bisa segera umroh. Tapi umrohnya jangan niat buat ngelihat onta. Onta gede, kuat, di padang pasir bertahan lama. Itu cambukan yang dicambukkan oleh si sipir itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, saking kencangnya, kalau dipukulkan ke onta 1 kali, ontanya jatuh. Tapi beliau terus bertahan kuat, saudara. Allahu Akbar. Itu baru Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, masih banyak kalau kita mau cerita bagaimana mihan. Saya pernah dapat 1 kitab yang menceritakan tentang mihan, cobaan-cobaan yang diterima oleh para ulama gara-gara menyampaikan kebenaran. Nah, salah satu yang pernah dipenjara nih, guru saya nih yang sekarang Habib Salim Syatiri. Nah, itu kalau kita di sini di Jakarta, di Indonesia, karena ada hak asasi manusia, ya, masih ada undang-undang, nggak bisa diperlakukan secara sembarangan, masih enak, masih alhamdulillah dapat pertolongan Allah. Biar kata di dalam, tapi Allah gerakin banyak hati orang-orang baik. Alhamdulillah. Habib Salim Syatiri itu kata salah satu kakak kelas saya yang pernah bercerita, senior saya, itu Habib Salim di penjaranya penjara yang cuma cukup ukuran sebadan doang, saudara. Gara-gara menyampaikan kebenaran.
kebenaran. Jadi penjara jangan jadi cita-cita. Nggak boleh kita penjara itu dijadikan cita-cita, nggak boleh. Hindari sebisa mungkin. Patuhi hukum. Hindari sebisa mungkin resiko di penjara. Tapi kalau gara-gara menyampaikan kebenaran, seorang muslim harus dipenjara, maka itu adalah uzlah, kemuliaan, salah satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu-ibu siap dipenjara apa kagak? Terus gini teriak siap. Begitu dapat panggilan kencing-kencing. Masya Allah. Doain bu, doain. Mudah-mudahan imam besar kita bisa segera keluar insya Allah. Saya jujur sebenarnya bu, jujur bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini keluar antara senang sama sedih. Senang karena saya bisa bertemu istri tercinta, ketemu anak, ketemu orang tua, sanak famili, ketemu jamaah Al-Madinah, ketemu ahbab, orang-orang kita cintai, bisa ngirup udara bebas. Senang alhamdulillah. Tapi di sisi lain, saya setahun di samping beliau, berat hati harus meninggalkan beliau, saudara. Saya keluar tapi berasanya seperti separuh jiwa saya ketinggalan di dalam. Karena hampir 1 tahun saya nemenin beliau, 1 kamar sama beliau. Alhamdulillah selama di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala tetap beri kami kesempatan untuk dakwah. Jadi kebetulan saya sama beliau bu, Pak, ditempatin di blok narkoba. Nah, jadi 1 blok itu kebanyakan anak-anak tahanan narkoba, tapi kamar kita dipisah, nggak dicampur. Mereka ini anak-anak yang ditahan karena narkoba. Kalau di Mabes Polri luar biasa pentolan-pentolannya. Tapi mereka alhamdulillah, mereka orang-orang yang jatuh terperosok ke lembah hitam, tapi masih ada secercah cahaya di dalam hatinya. Begitu dirangkul, begitu diajak zikir, begitu dinasehatin, begitu dididik, kita tahajudnya kalah rajin sama para pecandu narkoba itu Pak Abu. Alhamdulillah. Jadi mereka sebetulnya bukan anak-anak muda yang nggak ada harapan untuk kembali menjadi baik, nggak. Bukan sampah masyarakat yang udah nggak akan bisa baik lagi masa depannya, nggak. Mereka cuma butuh dirangkul. Mereka cuma butuh dididik. Mereka cuma butuh dituntun untuk sampai kepada jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya selama di penjara alhamdulillah kami diizinkan untuk membantu membina warga yang ditahan. Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab biasanya kalau habis subuh ngajar kitab Tajul Arus li Tahdzibin Nufus, tasawuf, kitabnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Isinya tentang bagaimana membersihkan hati, isinya mujahadatun nafas, bagaimana tentang tobat. Setiap habis subuh tuh kita ngaji sama beliau. Nah, kalau habis asar dulu waktu masih ada Ustadz Sobri Lubis, kita sekamar bertiga, saya, Ustadz Sobri, Habib Rizik. Ustadz Sobri ngajar hadis targhib. Sebelum keluar hampir hatam 1 kitab. Habis maghrib biasanya saya mimpin Ratibul Atas bersama para tahanan, mereka dengan khusyuk baca, dan sekarang udah pada hampir hafal bu. Jadi tatoan, ya, tatoan gede-gede tatonya, tapi hafal ratib. Alhamdulillah. Nah, habis ratib al-atas kita ngaji, saya ngajar dulu di awal, saya ngajar Al-Insanul Kamil. Nah, kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang berbicara tentang bagaimana tentang sosok pribadi, sosok fisik dan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, karena ini mereka anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang terjebak di dalam narkoba kering. Nah, kalau saya langsung ngaji fikih, habis itu kabur kagak mau ngaji. Karena fikih itu jaf, kering. Nah, saya begitu masuk, saya ngaji Insanul Kamil, saya cerita bagaimana tentang wajah Nabi, bagaimana tentang porosnya Nabi,
bagaimana tentang tubuhnya Nabi, bagaimana harumnya Nabi, bagaimana akhlak Nabi kepada istri, akhlak Nabi kepada anak. Kita masuk dari pintu mahabbah. Karena al-muhib ta'ir, wasalik sair. Al-muhib ta'ir, wasalik sair. Orang kalau udah masuknya dari pintu mahabbah cepat, sebentaran sampai kepada Allah. Tapi kalau nggak masuknya dari pintu mahabbah kering, ogah-ogahan. Makanya kita pancing dulu bagaimana caranya. Yang dijadikan idola adalah baginda Nabi besar Muhammad. Karena orang kalau udah idolanya Nabi Muhammad nggak bekal tuh dia melakukan apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Kalau udah idolanya Nabi Muhammad nggak bekal tuh dia nyentuh barang haram. Kalau idolanya udah Nabi Muhammad nggak bekal tuh dikumpul di perkumpulan-perkumpulan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya saya begitu masuk saya ajarin dulu tentang Rasulullah. Setelah sekian lama saya pindah kitab Safinatun Najah. Mulai dari Usuluddin kita bahas tuh bagaimana sifat 20 sama mereka, bagaimana iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab dan lain sebagainya, sampai masuk ke fikih, sampai terakhir ke bab jenazah, Bu Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi kayak pesantren. Kalau malam jam 10 ada tadarus Quran. Nah, anak-anak yang udah bisa baca Quran kita berdayakan untuk ngajar tahanan-tahanan yang belum bisa ngaji. Jadi di Mabes Polri itu, di rutan Mabes Polri, alhamdulillah di sana mereka memperlakukan kami dengan baik, memberikan kami hak-hak sebagai tahanan, hak-hak sebagai warga negara. Di dalam di sana kami nggak pernah diperlakukan dengan kasar, nggak pernah dilakukan dengan sewenang-wenang. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan orang-orang yang baik dibalas oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jahat dikasih pintu hidayah oleh Allah mudah-mudahan. Kecuali kalau Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam anak-anak yang nggak bisa, yang udah bisa ngaji, Bu, Pak, kita berdayakan. Kita berdayakan buat ngajar anak-anak yang belum bisa baca Quran. Karena kalau di rutan Mabes Polri itu sifatnya mereka hanya yang masih berproses hukum. Nah, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, biasanya pindah ke lapas, begitu proses hukumnya selesai. Nah, alhamdulillah, ada yang masuk mulai dari Iqra 1, ya, ada yang udah bapak-bapak masuk mulai dari Iqra 1, anak-anak muda masuk ke Iqra 1, 3-4 bulan, begitu keluar, udah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, bahkan ada yang menarik, Bu, ada yang menarik, ada yang lucu. Ada satu tahanan masuk Iqra 1 nggak bisa ngaji. Akhirnya begitu 3 bulan hatam bisa baca Quran. Begitu dapat kesempatan ngubungin ibunya. Kata ibunya apa? Ya Allah nak, coba lu masuk penjara dari dulu. Alhamdulillah ketemu Habib jadi baik sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam kita melakukan pembinaan, menanamkan cinta kepada agama, menanamkan cinta kepada negara. Nah, kemarin dari awal saya bersama Ustadz Sobri, dan di blok kriminal umum ada Ustadz Haris, Habib Idrus Al-Habsyi, kemudian juga ada Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Kemudian ada Ustadz Naman Suryadi, saya Habib Rizik, Ustadz Sobri di blok narkoba. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan di dalam bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan guru-guru kita khususnya imam besar kita bisa segera bebas dan kembali ke tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin.